Shalom jemaat, welcome Baby Day yang dikasihi dalam Tuhan. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Dan kita ada sampai saat hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat hari ini ya Tuhan. Kau sebentar kami ingin memuji, menyembah nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan pujian ini hanya berkenan pada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Kau hiasi hidup kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
semua karena kasih-Mu Tuhan. Kirianana bayase, oh yanana bayase, yanana bayase, oh yanana bayase, yanana bayase, keranana bayase. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu di hidup kami. Kami ada sampai hari ini. Kirianana bayase, yanana bayase, oh yanana bayase, kirianana bayase, keranana bayase, oh yanana bayase, oh yanana bayase. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku ada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik Tuhan, Kau baik di hidup kami. Yesus Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau terlalu baik di hidup kami. Yesus Tuhan, oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kasih-Mu Tuhan Yesus. Kirararara bayase, kirararara bayase, oh yanana bayase. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik. Dia baik, ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Katakan sama-sama, ya Yesus baik, ya
Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Yesus baik, Dia baik, ya Yesus baik, oh Yesus, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Mari sama-sama katakan dengan iman, katakan Yesus baik. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Sekali lagi katakan, Shalom Papa Mama sekalian. Pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang masalah anak dengan tantrum. Tentu saja masalah tantrum bukanlah hal yang jarang, tapi melainkan sering. Dan di sini kita mau bahas tuntas. Ya, sebelum kita membahas kenapa anak kita tantrum, kita terlebih dahulu kita harus belajar untuk memahami perkembangan sosial emosi anak-anak kita. Sepanjang hidup dan pada tingkat yang luar biasa pada anak-anak kita, otak ini berkembang. Ya, kita lihat dari berkembang secara berbeda. Berdasarkan kesempatan untuk terlibat secara aktif dan aman dengan lingkungan, hubungan sosial, dan ide yang kaya dan sangat bermakna. Oleh karena itu, plastisitas otak, yaitu kemampuan beradaptasi yang memungkinkan kita menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, menghadirkan peluang dan tanggung jawab penting bagi anak-anak kita nanti pada saat mereka bersekolah atau mengikuti jenjang pendidikan. Nah, ilmu otak ini tidak diterjemahkan langsung ke dalam kebijakan atau praktek pendidikan. Namun kebijakan dan praktek pendidikan yang konsisten dengan perkembangan otak lebih cenderung mendorong proses pembelajaran dan perkembangan dibandingkan kebijakan dan praktek yang melemahkan atau inkonsisten
terhadap ilmu otak tersebut. Nah, ini menjelaskan bagaimana otak ini berkembang. Bagaimana perkembangan tersebut berkaitan dengan proses pembelajaran serta latar dan konteksnya, dan sehingga menjelaskan bagaimana membutuhkan hubungan sosial, pengalaman emosional, dan peluang kognitif. Nah, ini gambaran otak ya, yang mereka ya, anak-anak kita lahir dengan bentuk otak dan bagian-bagian otak yang memiliki fungsinya masing-masing. Seperti papa mama lihat bahwa ada bagian depan, bagian samping, bagian belakang, ya, bagian tengah, yang dimana otak anak-anak kita ini berfungsi, ya, tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan mereka bekerja sama, saling membuat koneksi untuk melakukan suatu kegiatan. Tidak hanya kegiatan, tetapi respon mereka, pembelajaran mereka terhadap perkembangan emosi dengan lingkungan, ini juga diatur oleh otak anak-anak kita. Nah, seperti yang kita lihat gambar ini, ya, jadi ternyata ya papa mama bahwa anak kita dari masa kehamilan ya itu otak sel saraf itu sudah berkembang. Jadi kalau misalnya pada saat masa kehamilan sebelum anak ini lahir ada masalah ya, masalah misalnya mamanya sakit ya, atau misalnya mamanya mengalami suatu trauma ya, trauma psikologis, ini sangat mempengaruhi terhadap perkembangan otak anak pada saat lahir ya. Oke. Jadi seiring dengan fungsi sensori motor dan kognisi bahasa, perkembangan sosial emosi ini adalah domain utama perkembangan untuk anak-anak sehat. Perkembangan sosial emosi umumnya mengacu pada kemampuan untuk mengekspresikan, mengenali, dan mengendalikan perasaan utama yang meliputi bersosialisasi, otonomi, keterikatan, pengaturan diri, empati, dan moralitas. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa perkembangan sosial emosi ini adalah dasar untuk perkembangan kognisi, bahasa, dan keterampilan hidup adaptif, dan merupakan hal mendasar dalam membentuk kehidupan sosial kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada perkembangan sosial emosi ini menjadi dasar untuk perkembangan bagian-bagian lain. Jadi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hal yang mendasar dan tentu saja berkorelasi. Apabila ada kesulitan dalam perkembangan milestone lain, ini juga akan mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial anak-anak kita. Nah, kita lihat tahapan-tahapannya di mana perkembangan otak pada masa dari lahir ya. Kita lihat bagaimana perkembangan penglihatan, perkembangan keberbahasaan, emosi ya, logic, social attachment ya, motor developmental, peer social skills, language ini sudah dimulai ya, bahkan motor development sudah dimulai dari masa kehamilan. Nah, jadi penting sekali bagaimana persiapan kita, persiapan ibu-ibu pada sebelum melahirkan sangat perlu disiapkan secara tidak hanya vitamin saja, tetapi secara psikologis dipersiapkan. Karena memang seperti papa mama tahu, tidaklah mudah menjadi orang tua dan perlu penting sekali untuk mempersiapkan diri dan mempelajari dengan baik. Nah, selain perkembangan otak ya, selain sosial emosi, ada lagi yang namanya executive function yang diatur oleh bagian otak yaitu prefrontal lobe, lobus bagian depan.
di mana fungsi eksekutif ini mempunyai peran yang sangat besar sekali terhadap perkembangan milestone-milestone yang meliputi foundation of learning, keberbahasaan, motorik halus, sosial emosi dan kemandirian, serta motorik kasar. Yaitu executive function ini adalah fungsi luhur, tidak hanya dimiliki oleh anak-anak tetapi juga dimiliki oleh orang dewasa. Sehingga yang namanya keberhasilan, kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh level intelektual, tetapi juga dari fungsi eksekutif. Apa sih fungsi eksekutif itu? Fungsi eksekutif adalah meliputi beberapa bagian: activation, fokus, effort, emotion, memory, dan action. Nah, executive function ini tidak berdiri sendiri juga. Jadi kalau misalnya ada gangguan dalam atensi, tentu saja bagian-bagian lain juga bermasalah. Sehingga pada saat anak-anak mengalami gangguan perkembangan, kita membenahinya, mengintervensinya tidak hanya meliputi satu bagian saja. Nah, selain bagian otak yang memiliki peran penting terhadap perkembangan sosial emosi, ada yang namanya neurotransmitter seperti dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Nah, inilah yang kita lihat ya secara perilaku yang muncul. Padahal sebenarnya neurotransmitternya sudah ada yang ngatur. Misalnya anak kita tidak nafsu makan, atau anak kita kok gampang menangis, gampang marah ya, atau kesulitan belajar, kok cemas banget ya, kalau misalnya mau ketemu orang kok takut sekali, atau misalnya kita ke tempat baru, anak-anak kita sangat susah beradaptasi. Nah, itu selain dipengaruhi oleh bagian otak kita, antaran saraf, ini juga dipengaruhi oleh neurotransmitter. Apakah ada ketidakseimbangan, atau ada kekurangan, atau kelebihan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi, ada beberapa faktor, jadi tidak berdiri sendiri. Nah, yang pertama adalah genetik. Jadi, genetik, gen yang dibawa oleh papa mama, lahir menjadi anak kita, itu juga mempengaruhi perkembangan sosial emosi. Jadi kalau misalnya genetik yang dibawa papa mamanya misalnya sangat sensitif ya, atau sangat atau bahkan sangat sulit gitu ya. Nah, ini juga mempengaruhi perkembangan anak kita secara sosial emosi. Atau yang kedua juga ada sakit. Kalau anak kita sakit ya, misalnya sering sakit ya, sering demam, atau misalnya ada sering bolak-balik masuk rumah sakit, ini juga mempengaruhi perkembangan sosial emosi anak kita. Nah, kalau misalnya anak kita sehat ya, tetapi pengaruh lingkungan keluarga juga memiliki peran yang lapisan kedua nih, lapisan ketiga ya. Jadi kalau misalnya lingkungan keluarga yang sehat, tentu saja akan memiliki anak-anak yang memiliki perkembangan sosial emosi atau milestone lain yang berkembang sesuai dengan usianya. Nah, ada juga kalau misalnya ada anak kita misalnya seringkali kan kalau kita tinggal di kota besar ya, orang tua dua-duanya bekerja, seringkali dititipkan di daycare. Nah, ini juga mempengaruhi, lingkungan daycare itu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan sosial emosi anak kita. Selain itu juga lingkungan ini adalah lingkaran paling terluar dan tentu saja memiliki peran yang penting. Jadi kalau misalnya lingkungan dari anaknya sehat, keluarganya baik-baik saja ya, tapi tinggal di lingkungan yang toksik, tentu saja akan mempengaruhi, memberikan dampak yang tidak baik terhadap sosial emosi anak kita. Nah, ada beberapa temperamen ya. Temperamen ini ada yang mudah, sulit, dan lambat. Apa sih yang dimaksud dengan temperamen mudah? Temperamen mudah ini anaknya moodnya selalu positif ya, mudah beradaptasi, sehingga kalau misalnya mereka bertemu dengan anak atau lingkungan baru, mereka sangat cepat sekali beradaptasi dan intensitasnya rendah.
Artinya adalah anak ini tidak mudah sekali marah, tidak mudah menangis atau sedih. Dan sensitivitasnya rendah, jadi tidak terlalu sensitif. Nah, yang kedua adalah peran temperamen yang sulit, di mana anak ini cukup aktif, sangat intens, mudah terdistraksi, tidak teratur, sangat moody dan sensitif. Dan ada juga yang tipe ketiga, yaitu tipe yang lambat, di mana anak-anak ini sulit beradaptasi dan cenderung menarik diri. Nah, perkembangan sosial emosi ini dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu kelekatan, atensi, dan otonomi. Nah, apa sih kelekatan itu? Jadi papa mama, kelekatan itu adalah hubungan ikatan kasih sayang ya yang dikembangkan anak-anak dengan pengasuh. Jadi kalau misalnya anak kita terlalu melekat, berarti bukan hanya yang kelekatan ini tidak terbentuk dari hanya karena anak ini saja, tapi ada faktor pengasuhnya juga gitu ya. Karena apa? Hubungannya ini sifatnya 2 arah dan bervariasi dari setiap perkembangan. Nah, ini dimulai dari proses kehamilan. Yang seperti tadi saya katakan sebelumnya, proses kehamilan ini apa yang terjadi sama mama pada saat proses kehamilan sangat berpengaruh terhadap perkembangan milestone anak-anak kita. Nah, rasa aman dari kelekatan tergantung dari 2 aspek loh. Ternyata masa kecil orang tua itu sangat berdampak terhadap perkembangan sosial emosinya. Dan setahun pertama perkembangan anak-anak kita. Nah, selain itu kepekaan orang tua adalah kondisi kelekatan yang aman. Jadi penting sekali apakah apakah kita menjadi orang tua itu peka atau tidak, itu juga akan memberikan dampak kelekatan ini menjadi sesuatu yang positif. Nah, ini ada pola-polanya papa mama. Ya, ada yang namanya attachment terjamin, tidak aman atau dihindari, atau tidak aman dan terjadi perlawanan. Artinya attachment terjamin adalah di mana orang tua cukup sensitif dan ada available di situ di saat anak membutuhkan. Sehingga anak ini merasa dihargai dan merasa diperhatikan. Sehingga anak-anak ini merasa aman ya dan dapat mengeksplorasi. Jadi respon mereka terhadap lingkungan itu menjadi positif karena mereka yakin orang tuanya ada di situ dan akan merespon yang baik, respon positif terhadap masalah mereka. Dan ini yang menyebabkan ya menunjukkan anak-anak ini cepat sekali menjadi otonomi dalam arti menjadi mandiri. Nah, yang tipe kedua adalah orang tuanya nggak peka ya terhadap isyarat anak, menghindari kontak dan menolak. Nah, apa yang terjadi sama anak kita kalau misalnya orang tuanya memiliki ketidakpekaan? Nah, anak akan merasa tidak ada orang dewasa yang ada untuk dia. Sehingga dia tidak dapat mengandalkan orang dewasa untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Nah, yang ketiga adalah tipe orang tua yang menunjukkan perawatan yang tidak konsisten, tidak dapat diprediksi. Nah, pola ini sering terlihat pada orang tua yang memiliki kondisi kesehatan mental yang depresi. Sehingga anak berkembang menjadi anak-anak yang merasa harus lebih dewasa secepat mungkin. Dan dia tidak bisa mengharapkan kapan ya aku diperhatikan lagi ya sama orang tua. Nah, anak-anak ini lebih cepat cemas dan cenderung melekat. Nah, ini joint attention ya, hubungan 2 arah ya. Ini kepekaan orang tua adalah kunci. Nah, yang tadi saya katakan otonomi. Nah, apa sih otonomi ini? Yaitu pencapaian kemandirian perilaku. Di mana anak ini mampu menggambarkan ya penguasaan kompetensi yang terus meningkat sesuai dengan usia. Dorongan bayi untuk menguasai lingkungan berfungsi sebagai kekuatan memotivasi penting dalam diri mereka sendiri. Nah, bayi yang berusia 9 bulan sangat berminat untuk mempraktekkan keterampilan motorik halus yang baru sehingga mereka bersikeras ya, pengen memberikan makan, pengen makan sendiri,
manjat-manjat, ya mereka mengeksplor benda-benda di sekitarnya gitu. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa oh anak saya nakal nih gitu. Kok nggak bisa diam? No, ya karena anak di 9 bulan, mulai 9 bulan mereka mulai mengeksplor lingkungannya. Nah ini namanya otonomi dan ini adalah hal yang baik. Justru kita sebagai orang tua kita harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena mereka mengeksplor. Tapi belum tahu ya, misalnya kita menaruh ya ada benda misalnya manik-manik. Nah anak 9 bulan kan belum paham. Nah karena mengeksplor mereka memasukkan ke mulut. Nah seringkali makanya kasus-kasus masuk ke IGD. Anaknya ketelan kancing, tertelan misalnya minuman-minuman yang memang bukan untuk diminum. Atau ada juga yang pengawet-pengawet tas ya, kayak misalnya pengawet makanan juga yang dimakan ya dalam bentuk saset. Nah itu banyak sekali kasusnya. Nah, ini adalah gambar dari milestone perkembangan. Oke. Nah, milestone perkembangan ini kita lihat sama-sama bahwa mereka memiliki perkembangan milestone ya. Nih, yang harusnya mereka sudah miliki. Oke. Nah, anak-anak mengembangkan keterampilan sosial emosi dengan kompleksitas yang semakin meningkat sejak lahir dan seterusnya. Sehingga memungkinkan peningkatan otonomi, pengaturan diri, dan hubungan. Nah, kompetensi emosional ini yaitu kompetensi persepsi diri dan temperamen atau kepribadian sebagai domain utama di mana pengembangan tugas-tugas operasional atau pencapaian tercapai. Nah, pada 6 bulan pertama kita lihat bayi belajar mendeteksi serta memperhatikan wajah, gerakan, dan tatapan mata. Mereka membentuk keterikatan dengan orang dewasa dan mulai tersenyum secara spontan. Nah, hingga sebagai respon terhadap masukan sensorik yang menyenangkan. Nah, kalau misalnya dari usia 6 bulan hingga 12 bulan, bayi mulai membedakan emosi. Kita lihat. Nah, 6-12 bulan, bayi mulai membedakan emosi dari wajah, suara, dan tubuh, serta menunjukkan 10 kecenderungan perhatian bersama. Dan mulai menggunakan suara untuk mendapatkan perhatian. Nah, kalau dari umur 12 bulan hingga 36 bulan ya. Nah, balita ini belajar memahami keyakinan. Niat orang lain menunjukkan kecenderungan sosial dan mengembangkan emosi yang kompleks. Gitu. Jadi mereka sudah mulai terbentuk empati, sudah mulai respon terhadap orang lain gitu. Nah, pada usia mulai 4 tahun, anak-anak belajar memprediksi tindakan orang lain, perilaku sosial, dan interaksi serta persahabatannya muncul. Makanya kenapa anak-anak 4 tahun kan anak-anak kita, mungkin papa mama sudah ada yang TK, mami aku temenan loh, punya best friend loh, punya bestie loh ya. Mereka sudah mulai bersahabat dengan anak lain gitu. Nah, temperamen mulai berdiferensiasi menjadi kepribadian. Jadi hati-hati kalau misalnya temperamennya tidak baik ya, regulasi emosinya, milestone regulasi emosinya tidak baik sebelum 4 tahun, itu segera diidentifikasi dan diintervensi. Karena kalau misalnya dia menetap dari 4 tahun, ini akan menjadi karakter dan tentu saja akan sangat sulit diubah. Kompetensi ini merupakan 5 komponen yang memperkuat kemampuan sosial emosi. Ya, meliputi self-awareness, self-management, social awareness, relationship skill, responsible decision making. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, self-awareness itu apa sih? Nah, self-awareness adalah kemampuan untuk mengenali emosi, pikiran, dan nilai-nilai seseorang secara akurat. Dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku. Jadi anak ini harus mampu mengidentifikasi emosi.
Kalau anak ini tidak mampu mengidentifikasi emosi, responnya salah. Seperti papa mama lihat, kok dia senang dia nangis, dia marah dia nangis, dia sedih dia nangis. Jadi responnya sama karena mereka memiliki masalah dengan self-awareness. Dan juga selain itu persepsi diri yang akurat. Artinya kalau misalnya persepsinya tidak tepat, responnya juga tidak tepat. Nah, anak kita juga perlu dikembangkan dalam mengenali kekuatan. Nah, ini penting sekali lingkungan, penting sekali peran orang tua. Karena kalau misalnya kita fokus terhadap kelemahan, anak ini akhirnya memiliki self-awareness atau self-confidence yang tidak baik. Sehingga mereka mengasihani diri atau bahkan menyalahi orang lain. Karena ini berhubungan dengan kepercayaan diri dan manajemen diri. Nah, lalu yang kedua adalah social awareness, yaitu kemampuan untuk mengambil perspektif dan berempati dengan orang lain. Nah, perspektif ini penting mama papa. Karena kalau misalnya anak ini tidak mampu memahami perspektif orang lain, akhirnya salah paham. Ya, tidak dapat memberikan empati terhadap orang lain, menghargai keragaman, menghormati orang lain. Ini namanya hubungannya dengan tidak fleksibel atau yang namanya kita katakan rigiditas. Sehingga selalu menjadi self-centered karena social awareness-nya tidak berkembang dengan baik. Yang ketiga adalah responsible decision making, yaitu kemampuan untuk membuat pilihan tentang perilaku pribadi dan interaksi sosial berdasarkan standar etika, masalah, keselamatan, dan norma. Nah, ini berhubungan dengan identifikasi masalah, pemecahan masalah, mengevaluasi, mencerminkan, dan bertanggung jawab. Nah, ini penting sekali mama papa untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita tidak lari dari masalah, yaitu menyalahi orang lain atau berbohong. Karena responsible decision making adalah salah satu perkembangan sosial emosi loh papa mama. Nah, yang selanjutnya adalah self-management, yaitu kemampuan untuk berhasil mengatur emosi, pikiran, dan perilaku dalam situasi yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada situasi yang berbeda, responnya apa sih? Ya, yaitu ini meliputi kontrol impuls ya. Jadi kalau misalnya marah, apakah harus memukul? Kalau misalnya marah, apakah harus mencoret-coret kertas seperti itu. Nah, manajemen stres ya, disiplin diri, motivasi diri, menetapkan tujuan dan keterampilan organisasi. Nah, kalau misalnya anak kita memiliki self management yang tidak baik, tentu saja akan berhubungan dengan masalah belajar. Karena ini lihat, ini meliputi disiplin diri. Kalau anak kita tidak memiliki disiplin diri yang baik, tentu saja akhirnya pada saat proses belajar yang tentu saja bebannya akan semakin bertambah dengan naiknya kelas, nah ini akan menjadi isu dan ini akan sangat sulit dikelola pada saat bila anak ini sudah kelas 2 atau 3 SD. Jadi ini sudah terlambat gitu. Nah, relationship skill adalah kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan bermanfaat dengan individu dan kelompok yang beragam. Ini berhubungan dengan komunikasi, keterlibatan sosial, membangun hubungan, dan kerja tim. Nah, penting sekali papa mama kalau anak-anak kita yang memiliki keterlambatan berbicara itu diintervensi. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak diintervensi dan tidak mendapatkan kemampuan milestone yang mendekati usianya, anak ini memiliki masalah komunikasi. Tentu saja akan berhubungan lagi dengan self-awareness, dengan impulsivitas ya, dan tidak mampu terlibat sosial. Dan seringkali kita label atau menamakan masalah anak kita, oh anakku memang nggak mau bergaul dok ya, atau oh anakku memang nggak mau berteman, temannya sedikit, memang pemalu. Nah ini ada suatu pembenaran hal yang tidak tepat. Nah alangkah baiknya kita lakukan deteksi dini, intervensi dini, sehingga anak-anak kita memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Nah, apa sih hubungan perkembangan sosial emosi dengan fungsi eksekutif? Nah, ini tadi saya sudah bahas ya, sangat berkaitan sekali, di mana fleksibilitas ini adalah hal yang mendasar. Karena pada saat fleksibilitas itu penting. Kayak misalnya ya, anak kita tidak harus pada saat bawa makanan ke sekolah, seringkali ada mungkin mama papa memiliki anak yang punya keluhan yang sama, misalnya
botolnya harus satu jenis, makanannya harus roti saja atau tidak mau yang kuah. Nah, ini hubungannya sama fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Ya, merevisi rencana dan mempertimbangkan sesuatu dari yang berbeda perspektif. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke mall, ternyata mallnya tutup atau parkirannya rame. Apakah anak kita cukup fleksibel untuk kita, oke, kita ganti mall aja ya, atau kita pulang saja ya, atau kita pergi makan di luar. Nah, ini berhubungan dengan fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini membantu seseorang memiliki tuntutan, prioritas, perasaan, dan harapan. Fleksibilitas kognitif mendukung kemampuan untuk mengelola transisi, untuk menyelesaikan konflik, dan untuk memahami aturan dan tahapan yang situasional. Nah, ini adalah gambaran IQ. IQ normal itu antara 90 sampai 110. Nah, kita lihat bahwa fungsi eksekutif ini signifikan terkait dengan kecerdasan, terutama pada individu dengan IQ tinggi. Nah, jadi kalau anak-anak kita memiliki intelektual yang baik, harusnya memiliki fungsi eksekutif yang baik. Kalau misalnya tidak, berarti ada masalah lain yang menyertai dengan intelektual tersebut. Nah, seringkali anak-anak kita memiliki intelektual yang sangat baik. Nah, atau kita bisa katakan misalnya IQ-nya di atas 125, yaitu 130 dan ke atas. Nah, ternyata papa mama, anak-anak ini memiliki masalah emosi dan sosial yang menjadi isu gitu. Nah, kenapa? Ya, karena anak-anak ini umumnya memiliki emosi yang kuat yang dapat berfluktuasi dengan mudah antara sangat bahagia dan sangat sedih. Dan yang kedua, terlalu kritis terutama terhadap diri sendiri. Nah, banyak dari mereka ini, anak-anak ini menyukai sekolah, tapi nggak sedikit juga ya mama papa ya, anak-anak ini tidak suka sekolah. Kenapa ya? Karena umumnya anak-anak ini susah sekali mengikuti rutinitas. Nah, dan juga kurikulum sekolah banyak sekali yang tidak bisa menyeimbangkan antara kreativitas pemecahan masalah. Sehingga anak-anak ini kurang minat dan seringkali mengalami kegagalan akademik. Dan juga anak-anak berbakat lebih suka tidak mengerjakan tugas. Kenapa ya? Karena umumnya mereka tidak mau ngambil resiko. Kalau salah berarti nilaiku nggak 100. Mendingan aku nggak usah kerjain. Nah, anak-anak ini juga memiliki sifat yang unik papa mama. Perkembangan emosionalnya dapat menghambat pendidikan. Karena banyak anak berbakat menjadi sangat khawatir tentang kinerja mereka di sekolah. Nah, banyak sekali anak-anak kita yang gifted ini fobia sekolah. Ya, khawatir juga dengan kesehatan mental. Nah, dalam kasus ekstrim dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk bersekolah sama sekali. Nah, dan anak-anak ini tidak dapat terhubung dengan anak-anak usia yang sama, membuat mereka sedih, terus bingung. Dan banyak banget ya anak-anak gifted ini menjadi korban bully yang membuat mereka tidak berfungsi dalam banyak aspek kehidupannya. Nah, ini contoh masalah-masalah sosial pada bayi ya. Jadi kalau misalnya anak-anak papa mama ada yang menangis berlebihan, atau masalah makan, kesulitan mengatur perasaan dan emosi, irritable, tantrum, sulit menyesuaikan diri, kelekatan berlebihan, nggak takut sama orang asing, atau kaku, kontak matanya kurang, ya, ini perlu segera dikonsultasikan, tidak bisa dianggap masalah sepele. Atau juga misalnya, oh anak aku udah nggak bayi dok. Nah ini di usia sekolah biasanya masalahnya apa? Misalnya sering banget marah, sering banget jadi korban bully, ya, sering banget berkelahi, ya, takut berpisah sama papa mamanya, moodnya up and down. Nah sering juga dikeluhkan sering gangguan tidur, susah tidur nih dok, jam 2 tuh baru tidur gitu ya. Atau tiba-tiba bangun ya. Dan seringkali dok anak saya tuh waktu kelas 1 pinter banget tuh, sekarang kelas 3 kok nilainya jelek semua ya, nggak sampai KKM gitu ya. Nah ada juga yang mengalami kesedihan yang berkepanjangan atau berubah dari yang anaknya periang menjadi suka mengisolasi diri. Nah, ini juga ada kelompok remaja ya, kadang-kadang menjadi anak ini penakut, ya, pemarah, agresif, bahkan bisa mencederai diri sendiri. Nafsu makannya juga berubah, mood swing, susah tidur, menarik diri dan melakukan perilaku beresiko.
Nah, sifatnya ini adalah berulang dan kronis ya mama papa, sangat mengganggu ya, karena anak ini biasanya kelihatan mengalami kemunduran perilaku dan perubahan pola tidur. Nah, ini akan menyebabkan eksaserbasi kondisi mental yang kronis. Jadi, mama papa sebisa mungkin yang seperti tadi saya jelaskan di depan, bahwa perkembangan otak itu kan 2 tahun pertama. Jadi, ada plastisitas otak sampai 5 tahun. Jadi jangan sampai masalah ini di usia remaja atau bahkan sampai dibiarkan sampai dewasa. Nah, ini ada beberapa strategi, ada 4 strategi. Pertama, kita mengenali dulu perasaan anak kita dan berempati dengan mereka. Lalu yang kedua, memberi label perasaan dan memvalidasi. Yang ketiga, menetapkan batasan perilaku jika memang diperlukan. Dan keempat, pemecahan masalah dengan anak. Nah, contohnya adalah strategi pelatihannya adalah mengenali perasaan. Pertama, kita memperhatikan dulu apa sih yang terjadi sama anak kita. Apakah kita lihat apakah melampaui tindakan mereka untuk mengenali emosi yang mungkin mendorong perilaku. Jadi yang kita lihat itu kan perilaku. Nah, kita nggak bisa menjudge perilaku itu tujuannya apa. Tapi kita harus tahu dasarnya kenapa gitu. Jadi kita mungkin tidak bisa langsung memarahi atau menghukum anak kita sebelum kita menggali kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, ini yang ketiga, jangan punya asumsi bahwa perilaku anak mengungkapkan keseluruhan cerita. Enggak juga loh papa mama. Nah, ketika seorang anak mengalami emosi yang kuat dan sulit, tenangkan adalah salah satu prioritas yang paling penting. Ingat bahwa perasaan empati dengan anak enggak berarti kita sebagai orang tua setuju dengan atau memaafkan perilaku mereka. Kita harus belajar juga untuk berhenti ya, pikirkan, lalu selaraskan perasaan dengan perasaan anak kita gitu. Refleksikan apa yang menjadi situasi yang setara bagi kita yang dapat menyebabkan kita bisa melakukan hal yang sama dengan anak kita. Nah, ini memberikan label. Nah, kita bisa memberikan frase, oh mama pikir mungkin kamu marah, atau mama, papa ingin tahu kamu khawatir. Nah, ini menunjukkan bahwa perasaan mereka itu nyata. Jadi mereka merasa dihargai, tidak dijudge ya. Ya, kita juga bantu untuk melabel. Biasanya anak-anak dengan gangguan berbahasa yang tadi saya katakan bahwa mereka sulit sekali melabel perasaan mereka. Senang nangis, sedih nangis, marah nangis ya. Jadi kita bantu untuk memvalidasi dan menegaskan pengalaman dan emosi anak. Kadang-kadang kita juga menggunakan gambar, foto. Oh, ini kamu lagi senang. Kalau senang kita tersenyum, kalau marah ya. Jadi kita berikan validasi. Nah, ini untuk membantu anak-anak kita supaya mereka bisa diterima sama orang lain, apalagi kalau misalnya lingkungannya udah di lingkungan sekolah, supaya mereka bisa belajar bahwa semua perasaan itu normal. Nah, tujuannya adalah untuk mendukung anak memahami perasaan, untuk membantu membuat hubungan saraf antar bahasa kognitif, bagian berpikir dari otak kita, dan perasaan emosional bagian dari otak kita. Tujuannya adalah untuk mengubah pengalaman regulasi emosi. Dan yang ketiga adalah menetapkan batasan perilaku jika diperlukan, yaitu supaya anak-anak ini menemukan unsur ketenangan emosional. Ada anak ya, dia kesel banget ya, awalnya dia menendang-nendang meja atau memukul-mukul meja. Nah, setelah dia diregulasi dan diajarkan, akhirnya dia tahu kalau dia kesel, oh aku mau dengerin musik aja deh gitu ya. Jadi ada coping strategi yang kita berikan dan kita cari sama-sama dengan anak ini. Nah, lalu yang kedua membimbing mereka untuk belajar dan mengingat. Dan tentu saja mama papa jangan bosan ya. Kayak misalnya jangan bosan-bosan untuk mengajarkan dan mengingatkan mereka. Dan mungkin bahasanya sudah sampai udah berulang kali. Nah, artinya berarti belum sampai mereka ingat. Nah, lakukanlah terus-menerus. Menetapkan batas, melibatkan dengan jelas menyatakan batas-batas perilaku. Ya, nggak boleh menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, harus sifatnya positif. Nah, mengeksplorasi yang keempat adalah mengeksplorasi dan memahami tanggapan mereka terhadap emosi. Nah, ini tentu saja untuk anak-anak yang sudah mampu untuk berkomunikasi dengan baik atau mampu berkata-kata. Nah, ini sudah bisa bicara mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi ya. Yang paling penting bagaimana mereka bisa menangani hal-hal secara berbeda.
Nah, orang dewasa kita sebagai mama papa, kita menawarkan dukungan-dukungan yang sesuai perkembangan ya. Mengakui bahwa emosi dan perasaan itu terkadang berada di luar kendali kita. Dan bagaimana kita bereaksi dan berperilaku sebagai tanggapan terhadapnya itu dapat dikelola. Nah, jadi untuk belajar apa? Mengendalikan diri, ya. Konflik dapat dikelola dan diselesaikan secara damai. Jadi seperti kita ada ya kayak misalnya mengelola kita di jalan raya ya, tahu sendiri ya papa mama, macet ya. Kadang-kadang bahkan ada yang salip menyalip atau tidak mau antri. Nah, ini kita juga belajar bahwa anak-anak ini ya harus dipersiapkan untuk mengendalikan diri ya, konfliknya dikelola ya, diselesaikan secara damai ya. Lalu juga untuk kemampuan untuk menunda gratifikasi dan menunjukkan pengendalian diri secara positif terkait dengan hasil akademik. Nah, jelajahi juga perasaan dan kebutuhan anak-anak kita yang menimbulkan masalah. Sehingga mungkin kita bisa membantu anak-anak kita untuk berpikir tentang apa yang ingin mereka capai dengan perilaku mereka, apa yang ingin mereka hentikan atau mulai. Sehingga kita bisa membantu untuk meningkatkan kesadaran akan emosi. Nah, lalu juga bagikan gagasan untuk mengidentifikasi cara-cara yang lebih konstruktif dalam mengekspresikan perasaan mereka melalui perilaku yang lebih positif. Terima kasih Papa Mama, semoga sesi ini bermanfaat dan Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja GBI PRJ CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rina Elizabeth SPA yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan perihal strategi mengelola anak tantrum. Tuhan Yesus memberkati dokter dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Roni Immanuel atau Mongol. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Tim misi akan mengadakan cek kesehatan yang terdiri atas 3 jenis yaitu kolesterol, gula darah, dan asam urat secara gratis pada hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita akan menaikkan doa syafaat bersama. Bapak, kami mau mengucap syukur untuk ibadah WBD pada hari ini. Semua kiranya berlangsung dengan baik dan kami juga diberkati oleh pengetahuan tentang strategi mengelola anak tantrum yang disampaikan oleh Dr. Rina Elizabeth. Tuhan berkati Dr. Rina Elizabeth, berkati kesehatannya, keluarganya, profesinya sebagai dokter spesialis anak, dan pelayanannya yang berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan akan memberkati para pasangan suami istri yang sedang mengikuti ibadah WBD. Tuhan memberkati para suami, jadikan sebagai imam, nabi, dan raja di dalam rumah tangganya. Tuhan juga memberkati kesehatannya dan pekerjaannya, juga usahanya, apapun yang dilakukan, Tuhan akan selalu buat berhasil dan beruntung. Dan bagi para calon suami dan bagi para suami, terus memberikan support kepada istrinya sehingga tidak ada lagi rasa cemas dan khawatir pada saat bersalin. Tuhan juga memberkati para istri yang sedang hamil. Tuhan memberkati kandungannya dan setiap ilmu yang didapatnya dapat diterapkan kepada calon bayi yang ada di kandungannya. Tuhan juga memberikan kekuatan sampai melahirkan supaya semuanya berjalan dengan lancar dan Tuhan akan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Tuhan berkati para bayi yang ada dalam kandungan, semuanya agar dalam keadaan sehat dan normal, dan sampai pada saat kelahiran, semuanya berjalan dengan lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati gembala sidang kami Pak Niko, berkati kesehatannya, keluarganya, pengembalaannya, dan pelayanannya.
Berkati juga Gembala CK7 Bapak Dr. Yanto. Tuhan berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya, dan pengembalaannya. Berkati Tuhan bangsa kami Indonesia. Berkati Pak Presiden kami, Pak Jokowi, dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Berkati kesehatannya dan kepemimpinannya atas bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia semakin maju dan sejahtera. Dan tiba saatnya kami menerima doa berkat melalui hamba-Nya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.